Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Anwar Mutakin, SSI, MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar matematika modern. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang how to solve problems. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Jenia Zara Aristi dengan NIM 222521312 selaku moderator pada sesi kali ini. Dan rekan-rekan Saya Siti Faria Melia dengan NIM 22252301118. Saya Dania Putri Kurniawan dengan NIM 22252300085. Saya Hanum Nur Khalifah dengan NIM 2225230048. Baik, memecahkan masalah dalam matematika itu sangat sulit dan tidak ada rumus ajaib yang bisa menyelesaikan semua masalah. Jika ada, siapapun bisa melakukannya dan perusahaan tidak akan begitu tertarik untuk memperkerjakan ahli matematika yang mampu memecahkan masalah. Namun, dalam bab ini kami akan mencoba memberikan setidaknya beberapa gagasan tentang cara memecahkan masalah. Materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Hanum Nur Khalifah, dipersilakan. Baik, di sini kita memiliki contoh masalah. Yang pertama, kita dapat mendefinisikan faktorial suatu bilangan asli dengan mengalihkan semua bilangan sampai dan termasuk n. Kami menyatakan faktorial n dengan n faktorial dan membacanya sebagai n faktorial. Misalnya, 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Yang kedua, ingat kembali definisi kardinalitas suatu himpunan berhingga di halaman 6. Kardinalitas hanyalah jumlah elemen dalam himpunan tersebut. Yang ketiga, tunjukkan bahwa persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan z mempunyai solusi bilangan bulat positif untuk setiap n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Lanjut. Di sini ada rencana 4 langkah Polia. Yang pertama, memahami masalahnya. Jadi, ketika kita mendapatkan soal matematika, kita pahami dulu apa soalnya, apa yang ingin dicarinya, dan apa yang dimintanya. Yang kedua, menyusun rencana. Ketika kita sudah memahami soalnya, kita menyusun rencana nih. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pertama lakukan, selanjutnya apa yang harus kita lakukan, dan selanjutnya dan seterusnya begitu. Yang ketiga, jalankan rencana tersebut. Ketika kita sudah menyusun rencana, kita pasti menjalankan rencana tersebut karena agar tercapai gitu loh, agar selesai, agar dapat nih jawabannya. Yang ketiga, lihat ke belakang. Kan udah dapat jawabannya nih. Kita lihat lagi, ulas lagi apakah sudah benar jawabannya, atau ada yang ketinggalan, atau ada yang salah ngitung gitu. Cukup. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dania Putri Kurniawan. Oke, lanjut pada rencana 4 langkah Polia. Yang pertama, memahami masalahnya terlebih dahulu. Ada 16 langkah untuk memahami masalahnya. Yang pertama, pahami semua kata dan simbol dalam soal. Yang kedua, tebak gunakan intuisi. Yang ketiga, apa yang diketahui tentang hipotesis dan kesimpulan. Yang keempat, bekerja mundur dan maju. Yang kelima, bekerja dengan kasus awal dan khusus. Yang keenam, bekerja dengan kasus konkret. Yang ketujuh, menggambar. Yang kedelapan, pikirkan tentang masalah serupa. Yang kesembilan, temukan masalah yang setara. 10, selesaikan masalah yang lebih mudah. 11, tulis ulang dalam simbol atau kata-kata. 12, merancang rencana. 13,
Pecahkan masalah menjadi beberapa bagian. Ke-14, temukan tingkat yang tepat. 15, beri nama sesuatu. Dan yang terakhir, pilih metode secara sistematis. Cukup. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Fariha Amelia. Dipersilakan. Selanjutnya kita akan menggunakan rencana di mana setelah rencana tersebut dibuat, rencana itu perlu dilaksanakan. Hal utama atau hal pertama yang harus dilakukan di sini adalah memeriksa setiap langkahnya, jangan menggunakan intuisi atau pakai perasaan ataupun menerka-nerka. Selanjutnya, ada juga di sini kita harus melihat kembali di mana meskipun jawabannya atau solusinya sudah ditemukan, namun rencana penyelesaian masalah ini belum selesai. Kita juga harus merenungkan apa yang telah dilakukan. Dan pada akhirnya kita bisa mengetahui apa yang telah dipelajari dan dari si pemecahan masalah tersebut. Terus di sini juga ada periksa jawabannya, di mana untuk memeriksa jawabannya atau memverifikasi jawabannya itu adalah hal yang penting, di mana juga kita bisa menentukan apakah jawabannya ini masuk akal atau apakah jawaban ini benar atau tidaknya. Terus selanjutnya kita bisa menemukan solusi lainnya, di mana walaupun kita telah menemukan solusi tersebut, mungkin ada juga solusi lainnya yang lebih baik. Jadi kita bisa mencoba untuk menyelesaikan masalah, tapi dengan cara yang berbeda. Melakukan hal ini tuh dapat menghasilkan solusi yang lebih baik atau mengidentifikasikan kelemahan yang ada pada masalah tersebut. Yang terakhir ada refleksi, di mana refleksi ini sangatlah bermanfaat untuk penyelesaian masalah. Terus juga di sini kita bisa mengetahui bagaimana solusi yang serupa dengan cara yang lain. Terus apa bedanya, apa teorema tertentunya. Dan terakhir, coba untuk menunjukkan bahwa jawaban itu adalah salah atau membuktikan. Nah, di sini tuh memungkinkan terdengar seperti saran yang aneh, tetapi dapat membantu meyakinkan bahwa jawaban itu benar dan dapat menemukan kesalahan yang tersembunyi. Cukup. Okay. Next. Selanjutnya ringkasan dari materi ini yaitu yang pertama, gunakan rencana 4 poin Polya. Yang kedua, pahami semua kata dalam soal. Yang ketiga, tebak. Yang keempat, tuliskan apa yang Anda ketahui tentang hipotesis dan kesimpulan. Yang kelima, bekerja mundur dan maju. Yang keenam, bekerja dengan kasus awal, khusus, dan konkret. Yang ketujuh, buatlah sebuah gambar. Yang kedelapan, pikirkan tentang masalah serupa. 9, temukan masalah yang setara. Yang ke-10, selesaikan masalah yang lebih mudah. Yang ke-11, tulis ulang dalam simbol atau kata-kata. Yang ke-12, pecahkan masalah menjadi beberapa bagian. Lalu yang ke-13, temukan tingkat yang tepat. Terus beri nama sesuatu, lalu pilih metode secara sistematis. Periksa setiap langkah, periksa jawabannya, temukan solusi lain, dan renungkan. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.